Tahun 2013, sebuah desa kecil di pinggiran kota menjadi saksi kengerian ritual paling mengerikan yang pernah terjadi. Warga mengenalnya sebagai Dukun Mata Satu. Julukan itu muncul karena ia selalu mengenakan ikat kepala dengan simbol mata satu di tengahnya. Namanya adalah Suparjo, pria berusia 50-an yang sehari-hari dikenal sebagai tabib pengobatan spiritual dan dukun pembersih aura. Rumahnya sederhana, namun di dalamnya penuh asap dupa, botol-botol ramuan aneh, dan lukisan simbol-simbol gaib di setiap sudut ruangan. Suparjo terkenal karena mampu membuka aura rezeki dan jodoh bagi pasien wanita. Banyak gadis datang hanya untuk didoakan agar cepat menikah atau lolos kerja. Namun di balik itu semua, tak ada yang tahu. Suparjo sebenarnya menyimpan kegelapan yang menakutkan. Korban terakhirnya adalah Ayu, mahasiswi semester akhir yang datang untuk pembersihan aura sebelum wisuda. Ayu ingin terlihat lebih percaya diri saat presentasi skripsi. Dengan polos, ia mengirim pesan kepada Suparjo dan dijadwalkan datang pada malam Jumat Kliwon. Saat itu hujan turun rintik-rintik. Ayu datang mengenakan sweater abu dan celana hitam. Ia disambut senyum lebar Suparjo. Bau dupa dan minyak wangi ruangan menampar hidung Ayu sejak pertama melangkah masuk. "Duduklah di sini, nak," kata Suparjo sambil menunjuk tikar pandan di tengah ruangan. Ia mulai membaca mantra dengan suara serak. Matanya terpejam. Namun di sela bacaan itu, Suparjo menatap Ayu dengan pandangan yang tak biasa. Tiba-tiba ia mendekat, menempelkan tangannya ke leher Ayu sambil berbisik, "Kau harus ikhlas. Ini demi pembersihanmu." Sebelum Ayu sempat menolak, Suparjo mencekik lehernya sekuat tenaga. Ayu meronta, kakinya menendang-nendang lantai, matanya melotot penuh ketakutan. Tapi tenaga Suparjo terlalu kuat. Dalam beberapa menit, tubuh Ayu lemas tak bergerak lagi. Namun di saat itulah, kebiadaban Suparjo belum berakhir. Ia kemudian membuka seluruh pakaian Ayu dan menodai jasadnya yang sudah tak bernyawa. Nafasnya memburu cepat. Matanya menatap liar seakan ia sedang melakukan ritual terlarang. Setelah puas, ia menyeret tubuh Ayu ke kebun belakang rumahnya. Malam itu, hujan berhenti. Suparjo menuangkan bensin ke tubuh Ayu, menyalakan korek api, lalu membakarnya hidup-hidup, atau lebih tepatnya, membakar jasad itu hingga tak bersisa. Api berkobar besar, bau daging terbakar bercampur, aroma tanah basah. Suparjo hanya berdiri di samping kobaran api sambil menatap kosong, mulutnya berbisik-bisik pada kegelapan malam. "Terimalah tumbalku, tambahkan kesaktianku." Keesokan paginya, warga mencium bau aneh dari kebun belakang rumah Suparjo. Mereka menemukan tumpukan abu hitam, gumpalan rambut terbakar, dan tulang belulang yang berserakan. Polisi datang dan langsung menangkap Suparjo. Di kantor polisi, ia mengaku melakukan semua itu karena mendengar bisikan gaib yang menuntut tumbal wanita muda untuk menambah kesaktiannya. Ia bahkan mengaku ritual itu sudah beberapa kali dilakukan. Namun polisi hanya menemukan sisa pembakaran Ayu di kebun itu. Berita pembunuhan ini menggemparkan desa dan kota sekitar. Tak ada yang menyangka dukun yang mereka hormati ternyata adalah pembunuh berantai bertopeng spiritual. Sejak saat itu, rumah Suparjo dibiarkan kosong. Orang-orang percaya arwah korban masih bergentayangan di kebun belakang rumah itu. Kadang terdengar suara tangisan perempuan di malam hari.
tangisan yang menuntut keadilan dan memohon pulang ke keluarganya. Jika kalian suka kisah nyata menyeramkan seperti ini, subscribe sekarang juga dan tekan loncengnya. Share ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita tergelap dari sudut kehidupan manusia. Karena di episode berikutnya aku akan membawamu menyelami kisah pembunuhan paling sadis yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.